Taunya di atap kamar mandinya itu ada yang terbang. Terus ketawa-ketawa, cekikikan juga. Pas hari berikutnya, hari kedua, malam kedua, itu kan malam Selasa. Apa ya? Kayak orang jalan kelilingin rumah terus sambil gedor-gedor. Apa yang lihat? Ya cewek aja, rambutnya gimbal, terus belakangnya bolong. Oh, sundel bolong. Tapi kalau di sini sundel bolong sama kuntilanak tuh sama aja. Oh, sama aja ya. Kalau di sini sama aja. Oke. Terus baunya yang bau khas Amis. amis sama Bangkai. anjing. Halo, hari ini kita berada di Sumedang, Jawa Barat, dan hari ini kita mau menuruni sebuah bukit ya. Dan di sana tinggal seorang wanita yang dimana dulu pas waktu melahirkan itu ditemani oleh kuntilanak katanya. Tapi nanti kita akan ke sana dan ingin melihat teman-teman. Dan bertanya-tanya apakah memang seperti itu. Dan alamnya sangat luar biasa teman-teman. Dan di sana tuh mungkin ya rumahnya itu di kejauhan sana itu warna biru tuh teman-teman. Ada beberapa rumah di sana di dasar jurang teman-teman. Rumahnya di dasar jurang sana. Nah, itu rumahnya di dasar jurang. Itu sekolahan, terus kemudian ada rumah sekolahan atau apa itu ya? Kok ada toanya itu? Oke teman-teman, dan yuk kita lanjut lagi ya. Karena pemandangan sangat luar biasa teman-teman. Nah, ini ada orang yang mikul cari rumput nih. Dan tak minggir dulu. Pak, cari rumput. Kuat Pak naik ke atas itu, jalannya nanjak gitu. Iya. Kuat. Kuat. Waduh. Udah biasa Pak. Oh, udah biasa. Ya teman-teman, dan cari rumput seperti itu dari bawah ya. Terus kemudian sampai naik ke atas tuh ya. Bahkan saya membawa badan saya sendiri pun berat. Apalagi bawa rumput seperti itu ya. Ngeri juga. Pegel-pegel kalau bawa seperti itu. Ya. Nah, ini jalannya licin teman-teman karena habis hujan. Biasanya pun motor itu bisa sampai sini. Begitu, teman-teman. Di sana ada beberapa rumah. Loh, itu kemana tuh? Nah, kita belok kanan teman. Kita belok kanan. Licin teman-teman. Ternyata licin di sini. Licin banget. Licin teman-teman. Nah, ternyata di dasar jurang seperti ini ternyata masih ada kampung atau masih ada rumah teman-teman. Nah, jalannya licin. Wih. Dan kita setelah melewati naik turun gunung, akhirnya kita bentar lagi kita akan sampai di bawah sana teman. Nah, jalan seperti ini aksesnya teman untuk menuju ke rumahnya teman. Kita saat ini berada di Sumedang teman. Nah, tadi kita itu muter ya dari bukit sana, terus kemudian muter nyampe sini. Nah, ini lihat mana ini? Oh, lihat sana. Oke teman.
Oke, jadi kita harus naik turun lagi ya teman-teman. Jadi di bawah sini itu ada beberapa rumah. Nah, tadi kita itu lewat sana ya, di atas sana kita muter sana. Kemudian kita nyampe rumah sini teman. Nyampe kampung sini yang ada di bawah tadi teman. Nah, kita ke rumah orang yang dimana dulu waktu melahirkan itu ditemani oleh sosok kuntilanak. Nah, tadi kita itu dari sana ya, di atas sana, terus kemudian kita muter nyampe sini tadi ya, karena akses jalannya itu enggak ada, dan kita masih mencari rumahnya teman-teman. Kok belum ketemu? Hutan teman-teman, sampai hutan. Aduh, naik terus, turun nanti pulangnya naik lagi. Masya Allah. Aduh. Gini katanya ngonten enak. Ya seperti inilah teman-teman. Jadi kita harus turun sampai ke bawah, teman-teman. Tapi wajahnya membelakangi. Berarti kan gini ya. Gitu. Wah, belum ketemu juga rumahnya. Mana? Ini. Gitu. Turun lagi. Aduh. Teras ring ya, jadi bentuk rumahnya di sini tuh teras ring teman. Kita harus turun lagi. Coba. Masih turun lagi ya? Ya mau ke bawah. Ibu. Dari Jawa nggak bisa bahasa Sunda. Nah ini mau ke rumahnya siapa tadi di bawah? Iya teh. Mari teh. Oke teman-teman, dan kita tidak bisa bahasa Sunda, dari disapa pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti teman-teman. Muter sana loh, tadi kita muter-muter dari sana loh, dari atas sana tadi ya. Nah itu tadi kan yang tak shot dari atas tadi ke bawah sana, muter, dan kita mau sampai. Aduh, nanti seperti naik gunung nih, bertamu ke sini. Wah, kita bertamu bolak-balik kali 5 gitu ya, sudah jadi binaraga ini kaki. Oke teman-teman, dan kita akan turun. Ini dari samping berarti lewatnya. Ayo Mbak Gusti. Hampir kepleset aku. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh masuk teh? Boleh. Kotor deh. Kotor. Aduh. Ayo. Keringetan sih. Teh Eko dari Mojokerto, Jawa Timur. Iya. Dari Mojokerto, Iya. Cakra. Bu. Pak. Eko kan Mojokerto, Jawa Timur kan. Udah istirahat dulu. Ya, istirahat dulu, nanti ngobrol dulu. Ya. Assalamualaikum Teh Wina. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita itu untuk di sesi ini ya, kita ambil di belakang dari rumah Teh Wina. Iya. Karena justru dari sini awalnya katanya. Iya. Gimana itu Teh ceritanya Teh? Ini kan aku kan waktu opening kan bilangnya Teteh pernah ngalamin waktu melahirkan ditemenin kuntilanak. Iya, bukan ditemenin lagi, digangguin. Gimana tuh Teh ceritanya Teh? Itu kan udah kerasa mulas-mulas itu dari sore. Dari sore pas udah mau lahiran, biasa lahiran di rumah. Waktunya awalnya aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Pas waktu kita mau mandi kan harus mandi ya, lahirannya gitu kan maghrib.
pas aku mau mandi, abah kan ambil sabun. Dulu kan kamar mandi di bawah, apa sih kayak jamban gitu, terpisah dari rumah gitu kan. Pas abah ngambil sabun, taunya di atap kamar mandinya itu ada yang terbang. Terus ketawa-ketawa, cekikikan juga. Pas hari berikutnya, hari kedua, malam kedua, itu kan malam Selasa. Kayak orang jalan kelilingin rumah terus sambil gedor-gedor. Kalau rumah dulu kan dari bilik ya, itu dari bilik. Dia terus pukul-pukul. Sebelum maghrib tuh? Enggak, dia dari jam 4 udah ada. Hilang lagi jam 5, pas setengah 6 ada lagi. Berarti pas sore hari? Iya, sore. Itu waktu teteh ngelahirin anak ke berapa? Anak yang pertama. Sekarang sudah punya berapa Itu anak? hanya 3. 3 anak. Dan awalnya tuh untuk apa istilahnya itu ya? Awal mistisnya nih di daerah sini nih teh. Kalau awal mistisnya kurang tahu ya, cuman emang udah biasanya kayak gitu. Tiap ada orang lahiran pasti ada aja yang nemenin gitu. Berarti tidak hanya teteh saja yang alami seperti itu? Enggak, bahkan ada orang sini juga yang hamil, ada yang ngilang. Apa aja yang hilang itu? Kandungannya Kandungannya udah hilang. 9 bulan juga, udah tunggu hari lagi, tiba-tiba ngilang rata aja. Enggak keguguran, enggak meninggal, ya udah ngilang aja. Itu banyak, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Bukan satu orang. Oke, ini kan lokasi dari rumah teteh nih. Kayak gini teman-teman. Iya. Jadi di sini sudah hutan nih teh ya? Iya. Udah hutan nih. Ya mendukung banget sih untuk hal-hal mistis. Ada cerita nggak dari nenek moyang, mungkin Mbah Buyut, kakek nenek teteh bahwasanya kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan kuntilanak itu seperti apa? Dengar-dengar sih ada, katanya dulu ada cewek yang meninggal lagi Lahiran. hamil, enggak lagi hamil. Jadi ceritanya dia kalau misalkan ada yang lahiran itu kan wangi ya. Kata mereka itu kita itu wangi kan. Jadi mereka pengen kita nemenin mereka. Ada yang mau ngambil anaknya, ada yang ngambil ibunya. Itu kan tantangannya waktu aku pertama lahiran anak pertama, kita pengennya tidur. Jadi anak mau keluar, kitanya mau tidur. Disirop lah istilah Jawa. Iya, tuh. pokoknya parah aja ngantuknya. Soalnya untuk anak yang kedua yang ketiga kita lahiran di puskesmas sama di bidan enggak ngerasain ngantuk. Ini ngantuknya parah banget. Terus hawanya nggak enak gitu kan. Oke, Kita yang lahiran di rumah yang bau bangkai sama anyirnya di luar. Soalnya orang lahiran kan nggak mungkin bau bangkai kan, nggak mungkin bau anyir gitu kan. Anyir darah yang normal-normal Anak aja. pertama itu ngelahirinnya itu pakai dukun bayi gitu teh, bukan bidan. Enggak, di rumah sama mama. Sebelum ada dukun bayi, iya pakai dukun bayi. Sebelum ada dukun bayi kita udah lahiran. Oh, Itu jadi kan mama juga tahu tentang iya, perihal bisa itu bisa. dikit-dikit. Itu juga lahiran anak pertama umur 7 bulan. Karena kita tiba-tiba jatuh, hari Jumat jatuh, terasa hari Sabtu lahiran hari Minggu maghrib. Prematur istilahnya. Iya, tapi nggak kerasa apa-apa. Tiba-tiba lahiran sakit, ya gitu aja. Nggak normal kayak umumnya. Dengan cerita Teh Wina nih, pastinya penonton pengen tahu nih lokasi-lokasinya nih, waktu kejadian tuh di mana, terus gedor-gedornya tuh di mana, mungkin boleh ditunjukin. Boleh. Ayo Teh. Kita langsung ditunjukkan lokasi-lokasi yang diceritakan Teh Wina, teman-teman. Ini kita ambil dari belakang ya, dari belakang rumahnya. Licin. Citu. Ini dikelilingin rumah ini yang dikelilingin. Enggak, rumah yang ini. Ini kan yang ini mau baru, rumah yang ini. Yang Oh. mana Teh? Ini rumah lama kan. Oh, yang ini. Ininya juga udah berlumut. Gentengnya udah berlumut. Oh, ini. Jadi digedor gini. Gini. Enggak gini aja gitu kan. Tapi dulu waktu masih pakai bilik kayak gini nih, kayak ini. Ini bilik yang Oh, ini. bilik Dulu ini pakai dari bilik ini, bukan. dari bambu, Iya. anyaman bambu gitu. Enggak di ini, enggak diketuk berarti. Enggak, ya gini nih, dari gini itu. Kayak orang minta masuk. Dari jam 4 sore. Iya, Sedang. tapi dia jarang-jarang. Ada lagi, ngilang lagi gitu kan. Sempet ngelihat wajah atau fisik si kuntilanaknya enggak Teh? Kalau aku enggak kan di rumah ya. Kalau Abah yang lihat, ya cewek aja rambutnya gimbal, terus belakangnya bolong. Oh, setel bolong. Tapi kalau di sini sundel bolong sama kuntilanak tuh sama aja. Oh, sama aja. Kalau di sini sama aja. Oke. Terus baunya yang bau khas Amis. amis sama Bangkai. anyir itu nyatu. Kayak di film-film itu ya. Iya, nggak Banyak beda. laler, banyak ulatnya gitu ya. Terus ini kemana Teh? Lokasinya di sini yang Oh, bekas lokasinya. kamar mandi yang dulu di sini.
Ini di sini. Itu di bawah. Bekasnya masih ada sih. Cuman nggak pakai atap, sekarang udah nggak ada. Jamban ya. Iya, jamban. Kayaknya di bawah. Terbang dari situ ceritanya. Iya, zaman situ itu kan pakai atap atas. Dia duduk di atas. Itu kan kita dulu jalan situ. Jalannya ke situ nggak ke sini. Oh, dulu jalannya Jalan di ke situ. sini, iya. Itu tuh bekas jalan. Terus terbangnya dari jamban tuh. Iya, ke situ. Keluar dari dalam jamban mungkin. Enggak di atas, emang di atas, duduk di atas. Oh, duduk di atas jamban. WC Atap. lah Ya, di istilahnya atas kalau atap sekarang gitu, ya. atapnya. Dia terbang ke situ. Dulu kan di sini ada pohon durian juga. Di sini dulu. Iya. Terus baru kemudian habis terbang tuh Teteh waktu itu udah mulai ingin melahirkan. Udah. Pas Abah lihat yang udah jenisnya kayak gini, pas ngambil sabun udah beres lahiran. Mau ngambil sabun buat mandiin aku. Udah. Mungkin waktu kita mau lahiran dia ada. Udah nih, Ada. udah ngintip-ngintip. Udah kerasa hawanya nggak enak. Mungkin dia keliling-keliling rumah, cuman kan pintu ditutup semua, jendela ditutup semua sampai rapat gitu kan, sampai nggak ada celah keluar. Jadi kita cuma bisa ngerasain doang, dia ada tapi kita cuma ngerasain doang, nggak lihat. Pas Abah keluar baru lihat. Itu merinding sih. Itu yang terjadi, dan alhamdulillahnya kan Teh Wina tidak sampai diambil nih anaknya, kan gitu kan. Tujuannya kan kalau ke anaknya ibunya mungkin. Iya. Ada nggak di cerita-cerita masyarakat sini tuh yang sampai diambil gitu? Kalau dulu sih ada, tapi ibunya yang diambil. Oh, ibu. Iya, jadi sampai nggak kuat ngejen, tiba-tiba tidur, tiba-tiba Gelap. jadi udah nggak ketolong. Soalnya katanya apa sih, apa ya, plasenta apa ari-ari, dia naik ke dalam, jadi nyerang jantung katanya, dia langsung meninggal. Tapi itu waktu aku masih kecil sih. Itu jalan tuh bisa langsung ke depan, berarti jalannya Bisa. Oh enggak sih, kalau sekarang itunya apa, tanahnya Ambles. turun. Iya, ambles. Oke, terus kita mau ditunjukin apa lagi nih Teh? Apa ya? Kan tadi kan tempat munculnya nih. Iya. Terus ada tempat kuntilanaknya lagi mungkin waktu gedor-gedor atau sempat duduk di mana gitu. Iya, paling di itu sih di depan, harus balik lagi. Ayo. Ini teman-teman. Oke. Ntar ya, kita ke depan begitu ya. Ini Ya, Red, depan aja deh. Iya. Soalnya itu Tempat yang waktu depan duduk itu jalur lewatnya. Muter-muternya itu kuntilanaknya. Heeh. sini tuh sering kejadian kayak gitu nggak sih? Maksudnya banyak hantunya nggak gitu loh maksud saya? Banyak lah, minggu kemarin juga ada tuh yang nangis-nangis di depan dari jam 9 sampai jam 10. Loh, 1 jam? Iya. Kuntilanak itu kan. Ya terus kalau orang nangis-nangis di kebun sih, masa manusia? Perempuan? Iya. Masa? Di mana Teh nangisnya tuh? Di belakang, di bawah. Kayak gimana sih nangisnya? Ya nangis cewek Maksudnya aja. kan nangis tuh ada beberapa jenis ya. Iya, iya. Maksudnya ada nangis yang sedih, nangis yang suka cikakaan gitu. Terus ada Enggak, kalau dia nangisnya kayak ceguguk. gimana ya? Kayak orang sakit hati. Gak tahu di sebelah sini apa di bawah, soalnya kan kita nggak berani keluar ya. Kedengeran dari kamar. Satu minggu kemarin ya? Minggu kemarin pas malam Selasa, berarti Sabtu Minggu kan? Gimana nada nangisnya tuh? Kayak orang sakit hati aja gitu. Oh, nangis tapi Kayak orang sakit sedih. hati. Gimana sih? Kayak ngerasain sakit hati gitu. Oh, Kayak orang sedih lah. Sedih gitu ya, kayak gitu. Berarti seperti di film-film. Lama loh ini. dikirain, kata Abah kan, Bah denger nggak malam ada yang nangis? Denger, kirain cuma Abah doang, kirain katanya ada apa, anak anjing ya. Masa anak anjing kayak gitu didengar-dengar? Kok suara cewek? Ya udah didemin aja. Di mana Teh? Nggak tahu di bawah atau di belakang situ, kita kan nggak tahu, cuma dengar suaranya aja ya. Oh, ini udah kebun ya. Kebun. Itu kan yang di bawah itu kan pohon bambu tuh yang di bawah tadi, situ bawah. Hutan bambu katanya. Iya, itu yang hutan bambu itu kan masih masuk ke sini sih. Cuman Selain gelap kejadian banget. itu Teh, apa lagi Teh? Bulan kemarin waktu baru lahiran, waktu lahiran 3 minggu, mesin cuci nyala sendiri. Siapa itu yang lahiran? Aku lahiran anak Anak ketiga. yang Ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, itu kan baru 6 bulan sekarang, baru 6 bulan bayi. Itu baru 3 minggu lahiran, mama kan nggak ada, Abah ke kebun, anak-anak sekolah. Mama lagi ke atas, ke warung. Mesin cuci kan gak dinyalain, taunya pengeringnya itu nyala. Aku tinggalin bayi di depan, pas dilihat
Wah kok mesin cuci nyala gitu kan. Pas dilihat, oh colokannya juga nggak masuk, siapa yang ngeringin baju? Duh. Aku juga belum nyuci itu. Terus besoknya lagi lewat 2 hari ada suara cewek nyanyi. Itu siang loh, jam 10-an. Mama kan bantuin kakak di atas ya, jagain warung gitu kan, anaknya lagi sakit. Nyanyi kok seumur-umur mama belum pernah nyanyi, karena mama emang nggak suka nyanyi. Dia gini aja nembang. Gitu aja nyanyi. Lah, mama nyanyi. Mah, beli itu nggak? Kata aku tuh kan suruh nitip itu ya, beli sayur gitu kan. Hah? Kok nggak jawab? Pas dilihat nggak ada orang, ya udah ke kamar lagi. Kayak ini mungkin. Udah ke bayi. Kayak semacam Ningsih Rumi itu. Ningsih Rumi. Kayak gitu ya. Nyanyi. Iya. Itu perempuan teh. Perempuan. Perempuan. Dikirain mama, tapi kan mama nggak pernah nyanyi, nggak bisa juga. Hantunya hantu perempuan semua. Nggak ada hantu semacam genderuwo gitu. Atau hantu laki-laki lah. Kepala Ada buntung sih, cuman waktu itu cuman enggak lama, kayaknya lewat doang sih. Soalnya anak-anak yang lihat gitu kan, ada cowok katanya bajunya hancur, kepalanya botak, darah semua gitu kan. Ini rumah teteh ini berarti berada di paling bawah. Iya, paling bawah. Paling bawah sendiri karena barusan openingnya terus turun Turun. begitu ya, tangga-tangga begitu ya. Dan ini tanah atau kampung ini terkenal angker nggak sih? Iya, banyak tempat-tempat yang angker. Di atas, di itu yang tadi kita opening pertama, di belakang situ kan mata air, ada batu besar. Kalau dulu aku sering lihat cewek pakai kebaya hijau duduk di atas batunya. Banyak ular, tapi mungkin ular-ular. Enggak itu. Iya. Kayak blorong itu ya. Teh Wina punya kelebihan juga nih, bisa ngeliat gitu. Selama hidupnya Teh Wina, maksud saya pernah lihat perempuan yang pakai baju hijau. Itu waktu kecil. Enggak, itu udah gede, udah SMP. Terus apalagi selain bisa melihat itu? Ya banyak sih, kadang-kadang ada hewan juga ya. Harimau, tapi mungkin bukan harimau umum lah. Kalau di kita gini kan mungkin bukan hewan umum. Ada kakek-kakek juga yang tanpa kaki gitu kan, tapi jalan. Teh Wina sekarang umurnya berapa teh? Sekarang 32. Berarti Teh Wina ini ada kelebihan gitu. Ada ini enggak Teh? Maksud saya ada semacam dari lahir kah, dari keturunan kah, atau sempat, mohon maaf nih, sempat ngamalin sesuatu mungkin? Enggak, emang dari atasnya ada. Oh, Dari mama kan kalau orang Sunda bilang sayuni. Apa itu? Apa itu? Sayuni itu sensitif hal-hal kayak gitu. Iya, kayak indigo gitu ya. Iya, tapi emang aku enggak terlalu kuat. Bisa ngerasain, bisa lihat, tapi emang enggak sesering, enggak kayak orang lain bisa lihat seterusnya gitu kan. Waktu-waktu tertentu aja. Kalau mereka pengen kita lihat pasti kelihatan. Kalau mereka enggak pengen dilihat, enggak kelihatan. Sempat enggak mimpi ataupun mendapatkan suatu terlintas begitu hal-hal yang terjadi di masa depan? Pernah enggak? Terus itu kejadian gitu? Sering sih. Misalkan kita mimpi, tapi buat aku sendiri ya, mimpi misalkan kita ngomong apa, terus kita luka tangannya kan sambil ngomong itu luka, itu sering. Kalau misalkan kita berangkat ke suatu tempat, lah perasaan udah pernah ke sini, kata suami misalkan berangkat bareng, kapan kita ke sini, baru juga sekarang gitu. Sering. Kadang-kadang kita pernah ke suatu tempat ada mimpi gitu kan. Di suatu tempat itu ada kuburan 3, yang 1 di depan, yang 2 di belakang gitu. Pas kemarin-kemarin kita ngambil padi dari orang gitu kan, beli. Iya, tempat itu ada. Jalannya persis sama, kuburannya ada. Sama gitu. Oke, apa sih istilahnya itu? Telepati. Apa sih? Kurang tahu aku. Bisa kayak pernah ke tempat tersebut gitu ya. Tapi raga kita baru sesudahnya. Iya, sesudahnya. Terus terlintas tentang alam ini Teh? Pernah enggak? Enggak sih, kalau kayak di sini kayaknya beberapa hari lagi ada ini deh, kejadian ini deh, benar enggak? Atau ada gempa, atau ada longsor atau apa enggak? Enggak sampai ke situ. Paling mimpinya kejadiannya tetap buat diri sendiri aja. Diri sendiri. Iya. Dengan semua pengalaman Teh Wina yang sudah terjadi, dan alhamdulillah Allah masih menyelamatkan begitu ya, tidak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Dengan pengalaman tersebut, apa yang menjadi penguat dari Teh Wina? Ya intinya kita percaya sama yang di atas aja. Masalah umur
celaka, maut itu kan udah ada yang ngatur. Meskipun kita mimpinya jelek, kalau misalkan kita harus umurnya panjang ya panjang aja. Jadi tetap positif tinggi. Iya, positif Oke. thinking aja. Oke, terima kasih Teh Wina atas semua ceritanya, yang pastinya ada sesuatu yang didapat oleh penonton, pelajaran-pelajaran apakah nanti penonton sendiri nih yang bisa meresapi begitu. Iya. Dan untuk Teh Wina, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga Teh Wina. Amin. Assalamualaikum Teh Wina. Waalaikumsalam. Cukup.